pertanyaannya sangat apa ya? Dapat dijawab dengan edukatif. Jadi begini, sebenarnya simpel sih. Semakin kesini, semakin banyak konten-konten yang tidak appropriate buat anak kecil ataupun remaja. Konten itu di luar sana hanya satu dan diperuntukkan bagi umur bebas. Jadi kalau kaos tuh all size. Kadang kegedean, kadang kesempitan, kita juga nggak tahu. Nah sama juga dengan konten, tiba-tiba kita buka satu aplikasi video sharing yang keluar bahasanya tidak appropriate, tidak benar gitu ya. Tapi kita nggak bisa bikin apa-apa karena tidak ada KPI seperti media pada umumnya yang bisa menyensor. Lalu kemudian yang kedua, gambarnya sendiri juga kadang tidak diperuntukkan buat usia yang tertentu gitu karena all size tadi. Nah, melihat hal tersebut banyak sekali kegelisahan orang tua termasuk saya sendiri ya. Dan teman-teman di Sony, Mas Keke, Mas Tommy dan Mas Teddy dan semuanya. Jadi kita sepakat pada saat itu karena kita ada di circle ini, maksudnya circle itu di industri musik ini. Apa legacy yang bisa kita tinggalkan pada saat kita sudah tidak ada lagi? Gitu. So kita pikir harus ada yang memotori musik anak-anak itu kembali lagi. Karena, amin. Terima kasih. Boleh kalau mau tepuk tangan teman-teman yang lain. Jadi dikarenakan saya rasa juga teman-teman media juga mengalami hal yang sama lah, ya. Pulang dari kerja gitu sampai rumah kok kosakata anak gua nambah begini ya, kok yang ditonton ini dan seterusnya. So dikarenakan hal tersebut kita harus membuat satu konten yang bisa tanda kutip ya menandingi hal tersebut gitu. Harus kita sediakan. Ya kalau bukan kita siapa lagi? So dari sisi situlah kita mikir bisa saja itu tempat nurture yang nantinya kalau matang di situ kita bisa masuk ke level yang berbeda dari anak-anak masuk ke teenager, ke dewasa dan seterusnya. Jadi lahirlah sublabel tersebut, kemudian mencari nama. Nah namanya kita cari apa yang senang bisa disebutin di seluruh dunia, nggak susah, gampang diketik, nggak banyak di Google search gitu ya, nggak banyak ngebingungin gitu. Ditaruh di YouTube juga channelnya gampang diketik. Lahirlah nama Lululala itu tadi. Lalu kita propose ke New York dan di approve lah di sana dan jadilah label tersebut. Kemudian kita lihat kita juga nggak ngesign yang asal. Kita lihat Haikal tadi udah kita lihat ya, cara dia menjawab, cara dia menuangkan idenya, dia benar-benar mengalir begitu saja. Ini orang memang, ini anak memang ada isinya gitu ya, memang pinter dan lain sebagainya, berkualitas. Yang berkualitas keduanya adalah Amora. Nah Amora ini agak unik. Jadi waktu saya cerita sama Mas Keke waktu itu baru join Sony. Bangunan itu kan ada anaknya Mbak Kade tuh nyanyi, namanya Amora. Oh ya, coba deh cari kan search. Waduh, saya nggak kenal sama Mbak Kade ya, waktu itu belum kenal sama Mbak Kade. Gimana ya caranya? Oh tapi kita ingat, kita sekantor dengan Pak Ari Legowo. Pak Ari Legowo itu adalah country head di Orchard Indonesia, kebenaran subsidiarinya company-nya Sony. Kita sekantor dan dulunya beliau itu A&R di Warner Music, jadi sohibnya Mbak Kati banget. Jadi kalau memang udah meant to be ya meant to be aja ya. Akhirnya ketemu, dipertemukanlah kami dan gayung bersambut. Kami sangat happy, sangat bahagia Amora bisa menerima pinangan kami juga di Sony Music. Dan kami harapkan yang sama dari Mas Raul Lemos juga Mbak Krisdayanti bahwa kerjasama ini sangat patut kita syukuri ya. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi dan orang bisa sukses. Amin. Terima kasih Bang Bunda. I'm excited because Maraya the video clip, I worked so hard on it, and now is the release day, so I feel very relieved
that it's already done, and like I'm very also happy. And thank you for everyone who already watched my music video and already listened to my music. Oke, nanti kita juga akan lihat sama-sama ya. Terima kasih ya Mas Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore untuk semuanya. Terima kasih. Pertanyaan ini sebetulnya saya ucapkan, ini saya totally ini ya family support. Jadi memang ceritanya ada hal yang luar biasa ketika justru yang notice Amora bisa nyanyi itu dua sahabat saya. Di sini Mbak Muna, Mas Tommy dan juga Mas Beker, yaitu Ruth Sahanaya dan Vivi DJ. Jadi waktu Amora lahir itu pas awal-awal kita banyak konser ketemu bertiga. Jadi mereka berdua yang pasang kade, anak lo harus press deh. Karena mungkin kalau yang namanya penyanyi dia tahu perfect pitch, dia tahu anak ini bisa tempo, bisa juga apa ya Kalau teknis, secara teknisnya gitu ya. Lalu mulai deh tuh cari guru musik. Jadi ya anak ini punya ya sedikit di luar kemampuan saya, karena saya benar-benar saya out of the box, saya nggak bisa. Saya tahu melodi tapi saya nggak ngerti not, saya nyanyi kebanyakan nyanyi lahir di panggung mungkin ya. Jadi anak ini lebih bisa blind note gitu, kalau gurunya kasih kunci yang lain-lain dia. Lalu orang tua kan juga memberikan medianya untuk dia berlatih gitu. Jadi karena dia punya kemampuan mungkin jadi bisa. Lalu saya tanya dulu sama ayahnya di sini, tanya dulu, izin dulu, karena memang prioritasnya Amora tuh kalau orang tua kan pinginnya anaknya jadi dokter gitu. Akhirnya jadi meyakinkan suami saya dulu bahwa ini anak memang punya bakat. Karena kalau bakat itu kan misteri. Jadi ternyata anak ini punya bakat, kita berikan kesempatan dan ternyata dia mau belajar musik ya. Saya pikir belajar musik itu cukup bisa membuat dia nanti dalam karya-karyanya dia akan tanggung jawab. Termasuk single ini. Jadi meneruskan yang tadi Pak Muna sampaikan bahwa mereka mencari Amora bukan dari manajemen saya atau siapa enggak. Jadi mereka memang benar-benar talent scout cari Amora karena anak ini unik, dan saya juga merasa bersyukur bahwa ada label besar ya sebesar Sony Music yang memberikan ruang untuk semua musisi anak Indonesia. Dan saya baru sekali download iTunes Music, di mana di situ ada genre children's song. Jadi tentu semua ibu Indonesia akan bangga, termasuk seperti ibunya Mas Haikal tadi, bangga anaknya punya lagu Indonesia yang bisa ditulis sendiri. Mudah-mudahan Amora bisa jadi sahabat Mas Haikal juga nanti ya, bisa menjadi satu keluarga besar di Sony Music. Melewati samudra impian, akulah putri di dalam cerita, kau semaan pangeran impian dalam hidupku, telah nyata dan aku selalu aku tulis hambamu di buku mimpiku. Ketika kalau saya bawa dia ke tempat saya nyanyi di backstage, atau saya launching, atau saya show, itu dikasih double mic yang mainan gitu, dia dibantu. Dia maunya tuh yang benar-benar sensor itu, yang gold, yang katanya mic, ya itu. Jadi dari situ terus saya masih ingat juga waktu itu waktu saya launching salah satu single saya, dia di atas panggung dan dia nggak pernah distract saya nyanyi, karena memang dia ambil sudut sendiri gitu, terus kita nyanyi. Itu waktu masih 2 tahun 3 tahun. Di dekat engkau aku tenang,
Sendu matamu penuhkannya, misteri hidup akan kamu telah bahagia di akhir cerita. Yeay, lo nggak boleh bermuluk-muluk ya. Hanya memberikan dukungan. Pertama adalah doa. Doa itu menguatkan segalanya karena saya tahu Amora berada di tempat. Sebenarnya itu dari dulu deh, tapi ini kata diri aku kan dia baru sekarang itu suruh aku jadi dokter juga. Jadi Jadi keinginan Dedi kamu mau jadi dokter, kamu sendiri mau nggak jadi dokter? Atau mau jadi penyanyi aja? Dua-duanya kita doakan semoga tercapai ya teman-teman ya, amin. Oke, Mbak Kade, setelah akhirnya Amora punya single sendiri gitu ya, Mbak Kade sebagai penyanyi besar gitu kan, sejauh apa sih keterlibatan Mbak Kade dalam mengarahkan Amora selama proses rekaman single ini? Kalau rekaman mungkin antar jemput aja, antar karena Amora baru pertama kali rekaman shift malam Pak, shift malam ya. Jadi memang saya udah compare, pokoknya karena dia sudah kelas 6 jadi sebentar lagi banyak turn in ujian gitu. Kayak hari ini tadi pas mau berangkat, Mami bawa laptop, aku mau turn in project ini dulu, konsen dulu. Jadi memang ya waktu rekaman jadi lebih singkat, nggak sampai 1 jam ya alhamdulillah, karena dari mulai sound engineer, music director, terus tim dari artist and recording dari Sony Music semua terlibat, semua mendukung. Jadi alhamdulillah karena materinya juga sudah beberapa kali workshop dengan Mas Iva Mahir, penulis lagunya, jadi dia sudah siaplah secara materi, jadi nggak lama dia rekaman. Itu aja. Oke, nah sekarang kita mau praktisnya ini tuh bisa dibilang istilahnya lagu yang menemukan jodoh penyanyinya gitu. Oke. Pertama challenge-nya itu sebelumnya memang suara Amora itu kan udah jadi ya. Jadi udah matang, udah punya teknik gitu. Terus kita mencoba mencari yang ini lagu yang paling pas untuk seumuran ini seperti apa. Kalau misalkan terlalu kecil, anak kecil sepertinya ini suaranya udah terlalu matang, udah bagus banget. Terus kita kalau misalkan lagunya yang udah dewasa secara umur belum cocok, jadi kita mencoba mencari, dan alhamdulillah tim kita terutama Mas Pepeng yang berkomunikasi dengan Mas Iva dan timnya dapat nih lagunya. Terus begitu kita dengar pertama kali, udah ini langsung ada jatuh cinta ya, langsung enak banget. Terus Mas Pepeng memang udah ngaji dia di semua digital streaming platform dan juga di YouTube, dan untuk teman-teman yang di rumah juga bisa akses di live streaming di channel Lululala untuk dapat melihat press conference ini. So far kita mendapat respon yang cukup baik ya, karena sudah lama juga tidak ada rilisan lagu anak-anak, dan itu tadi bahwa ada rasa rindu di audiens kita bahwa kita juga perlu lagu anak-anak untuk menemani anak-anak kita dalam berkegiatan mereka. Dan so far alhamdulillah responnya cukup baik, dan kami harap akan dapat terus mendapatkan respon yang positif. Oke, thank you Mas Obi. Aku paling suka itu yang video klip. Oh why? Kenapa kamu seneng banget bagi proses pembuatan video klipnya? Karena video klip itu seru, dan aku kan biasanya cover ada background, tapi ini sekarang bisa kayak ada animasinya. Terus aku kan suka kayak kartun Disney gitu. Terus jadi aku pakai dress yang kayak princess Disney. Ya, Oh, mimpi kamu akhirnya menjadi princess Ya. Disney. Terwujud ya di video klip Buku Mimpiku, sesuai dengan judulnya. Bukuku, mimpimu jadi nyata ya. Ini dia buku mimpi. Kalau saya sih bisa melihat bahwa ini benar-benar kids friendly lah pertama gitu, dari color grade, dari latar belakang penyampaian dari lirik ke visual juga tersampaikan dengan baik. Lalu ya paling meyakinkan Amora bahwa di situ kan ada talent
pangeran gitu ya gitu loh. Oh mami jangan gini gitu kan biasa kan kelas 6 itu ternyata memang mereka udah punya nalar itu gitu. Jadi oh nggak ini kan ya dreaming pangeran yang membawa satu hal yang baik gitu ya ada di dalam mimpi itu aja mungkin gitu visualnya. Nanti kalau penasaran lihat. Sebentar lagi kita akan lihat ya. Yang bridge. Oke, boleh nggak kita dengerin sekarang? Akan ku bawa terbang bersamaku, kita arungi cerita yang indah, putri dan pangeran. Oh my god, that's so. Aku dari dulu memang sudah melihat Amora itu berbakat, mungkin turunan dari maminya, tapi aku selalu ini kan maminya kalau prioritasnya adalah akademisnya dulu. Kalau akademisnya bagus, ya nanti menjadi penyanyi juga akan lebih bagus. Ya. Itu sih sebenarnya harapan dari saya untuk Amora, dan terima kasih juga untuk maminya yang selalu membimbing Amora sampai saat ini menjadi ya. Terima kasih. Anak ini kecenderungan untuk menyerap atau mengcapture yang orang tuanya dalam kesehariannya. Jadi melibatkan dia untuk ikut latihan, terus musik baru sebagai referensi, itu mungkin dia jauh lebih eksplor gitu. Jadi mungkin saya jadi orang tua yang paling terhibur sekarang karena dari jam 7 pagi Amora keramas rambutnya aja sudah sambil bersenandung gitu mas. Jadi saya pikir oh orang terhibur tuh begini ya. Jadi saya tuh kayak petik bonus aja lah mas. Kayak Aurel sama Amora dua-duanya suka nyanyi. Saya nggak pernah minta-minta ya Allah mudah-mudahan anak saya pintar nyanyi, nggak begitu. Cuman pasti ibaratnya anak ini kan dua belah ayah sama ibunya, pasti darah saya mengalir setengah ya pasti nyanyinya ada. Tinggal bagaimana dia bisa lebih hebat atau enggak, ternyata dia lebih hebat sih. gitu sama seperti yang dilakukan orang tua yang lain ya. Saya mengingatkan Amora bahwa kalau misalkan I don't want to be a professional singer gitu, oh, jangan salah, orang dulu ngantri mau dikontrak sama Sony Musik. Saya aja nggak kedapatan ya sampai setua ini. Colek Pak Muna. Gitu. Jadi kamu terus Mas Haikal itu anak-anak Indonesia yang beruntung, nggak perlu ngantri ikut lomba talent scout dan lain-lain. Jadi usahakan yang berbuat yang baik, lebih baik. Ya, terima kasih. Saya sih cukup merem ya kalau signing sama Sony Music, pasti paketnya komplit dari mulai pemilihan lagu, lalu sampai workshop, sampai deliver pre, sampai post productionnya pasti akan sangat-sangat baik gitu. Tinggal saya yang di rumah ini yang sama dedinya jaga moodnya dia ya, namanya juga ini kan transformasi teenager, apa namanya dari bukan preteen, namanya ada lagi mas, twins salah gitu. Jadi transformasinya itu mesti kita jaga moodnya gitu. Selebihnya sih ya hasilnya memang sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu mulai dari Sony Music. Jadi saya senang aja gitu. Silakan. Coba jawab. Ya. Boleh, silakan. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, menarik sekali Mas. Dalam milestone-nya Lululala, karena kita start adalah niatannya untuk memberikan legasi ke industri, ke Indonesia, bahwa lagu anak itu harus ada lagi. Jadi kami amat sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin berpartisipasi. Jadi tidak menutup kemungkinan kami bisa kembali lagi ke ibu-ibu yang sekarang udah jadi ibu-ibu ya mereka, ibu-ibu dan mbak-mbak yang dulunya ke Sony, yang bisa mengkampanyekan. Karena saya yakin juga area ini nih sebenarnya amat sangat dirindukan oleh semua orang tua ya, pasti lah. Nggak mungkin nggak ada orang tua yang nggak kepingin anaknya dididik positif gitu. Nah mudah-mudahan kami dapat
mengkontribusikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya ke industri dan juga penikmat dan juga orang-orang yang berada di belakang lagu-lagu anak tersebut. Jadi intinya kami terbuka untuk siapapun. Terima kasih Mas.